Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka maqul bi'atini mahabbataka wa ma'rifatak. Amma ba'du. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan ringkasan materi yang telah diberikan oleh dosen saya, yaitu Bapak Rizal Pahlevi. Yaitu ada 5 materi, 5 pertemuan secara online. Materi yang pertama adalah diagnosis jiwa melalui critical thinking. Itu ada beberapa macam. Yang pertama adalah mengenal diri sendiri. Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang mengenal dirinya, maka telah siap mengenal Tuhannya. Tugas pokok dan fungsi penciptaan diri manusia adalah Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang telah menciptakan manusia di muka bumi ini sebagai khalifah. Allah pernah berfirman kepada malaikat, yaitu yang berisi, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Al-Baqarah ayat 30. Selanjutnya adalah identifikasi sifat jiwamu. Bercermin diri. Kita jika ingin bercermin diri harus membandingkan akhlak kita dengan akhlak Nabi. Jadi akhlak Nabi itu menjadi patokan bagi kita untuk bercermin. Apakah kita sudah menjadi manusia yang baik, suri tauladan, dan lain-lain. Itu patokannya adalah akhlak Nabi. Karena sebaik-baiknya manusia, sebaik-baiknya makhluk adalah Nabi Muhammad SAW. Yang paling pokok bercermin tatkala beribadah umroh dan haji, karena ada jejak peninggalan yang mengandung nilai-nilai sejarah di sana, atau bercermin dengan Al-Quran dan hadis, karena itulah akhlak Rasulullah SAW. Jika Anda bercermin, lakukanlah evaluasi dengan berpikir teliti dan jeli. Tentunya berpikir kritis tentang akhlak-akhlak kita. Inilah yang disebut critical thinking. Dengan demikian, critical thinking adalah proses berpikir yang aktif dan terampil dalam menyusun pemahaman tauhid. Selanjutnya adalah mengenali penyakit-penyakit hati. Jadi di materi ini disebutkan ada beberapa macam penyakit hati. Yang pertama adalah manusia yang suka mengumpat, dan yang kedua mengharapkan keduniaan, yang ketiga sombong, yang keempat ujub, yang kelima hasud, ya. Yang keenam adalah tidak pernah ada rasa kasih sayang, tidak mempunyai rasa kasih sayang, dan yang terakhir adalah summah, yang hanya ingin mendapatkan popularitas. Jadi hidup itu hanya mengharapkan popularitas tersebut. Obatilah penyakit-penyakit hati tadi itu dengan tauhid. Bagaimana? Hilangkan atau kurangi kelakuan yang buruk yang selalu mengikuti hawa nafsu kita. Istilah hidup-hidup kita itu dengan ilmu, dengan bimbingan spiritual untuk bekal amal soleh. Hiasi diri kita dengan sifat-sifat kebaikan sebagai sifat ilahiyah, dan itulah yang dinamakan takwa. Lanjut ke materi kedua, pertemuan kedua, berisi tentang komunikasi, arti komunikasi. Yang pertama itu arti komunikasi. Jadi komunikasi adalah proses transfer pesan kepada pihak lain. Pesan yang disampaikan adalah sama dengan yang diterima. Oleh karena itu kata komunikasi berasal dari komunis, yang artinya itu sama. Allah melalui contoh nabinya melatih manusia untuk berkomunikasi dengan Allah, itu melalui sholat, yaitu komunikasi tauhid. Komunikasi tauhid secara bahasa artinya adalah aku menyambut panggilannya dengan ucapan labbaik.
Jadi berarti orang yang melaksanakan umroh atau haji adalah sedang melangsungkan self communication atau berbicara dengan hati kepada Allah Subhanahu wa taala, Maha Penciptanya. Yang bisa disebut juga critical thinking dan komunikasi pada sifat manusia itu terletak pada secara hakiki, dengan apa engkau meraih kebahagiaan, apakah dengan sifat setan, sifat binatang, atau sifat malaikat. Materi ketiga adalah tesis tentang Nabi Ibrahim. Arti tesis tersendiri adalah ungkapan pernyataan yang didukung dengan argumen yang kuat. Istilah tesis digunakan untuk menunjukkan bahwa ungkapan pernyataan Nabi Ibrahim sebagai sebuah kesimpulan setelah melalui proses berpikir yang sahih, kemudian mengujinya melalui fakta-fakta yang ada, dan akhirnya itu disimpulkan kebenaran yang hakiki, dan tentu saja dengan konsekuensi resiko ujian dari masyarakat sekitarnya. Selanjutnya itu tesis tauhid Nabi Ibrahim. Langkah inovasi dan pembaharuan bagi bangsanya, Nabi Ibrahim yang tenggelam dalam kebodohan sehingga tenggelam dalam kesesatan, keterpurukan bangsanya. Karakter beliau adalah pemberani dan tegas dalam prinsip ideologi sehingga berani melawan arus ideologi bangsa pada zamannya sendiri. Jadi beliau adalah sosok yang pemberani untuk berjuang menyiarkan Islam, padahal itu melawan arus dari ideologi bangsa pada zaman tersebut. Yang selanjutnya adalah implikasi tesis tauhid, yaitu pemahaman yang sejalan dengan tesis Nabi Ibrahim adalah tesis tauhid bagi umat Nabi Muhammad SAW, yakni bagaimana akal bisa berpikir melalui musyahadah kepada alam raya, kemudian dapat menyimpulkan siapa penciptanya, dan harus melahirkan keyakinan yang dibuktikan dengan ucapan dan perbuatan dalam kehidupan. Selanjutnya materi keempat itu tentang model pembaruan Nabi Ibrahim. Arti bersolawat secara hakikat adalah solawat kepada Nabi Ibrahim, berdoa agar memiliki sifat tauhid seperti Nabi Ibrahim dengan mengikuti ajarannya agar meraih ridho Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim merupakan role models atau figur pembaru ideologi bangsanya yang berangkat dari keyakinannya dengan motivasi yang kuat, pergerakan karena dilandasi dengan keimanan tentunya dan nilai-nilai tauhid yang ada pada dirinya. Nabi Ibrahim telah memikirkan nasib umatnya tidak saja pada zamannya, namun sudah dipikirkan secara matang masyarakat pada masa yang akan datang. Beliau telah melampaui ruang dan waktu menurut ajarannya regenerasi generasi agar melakukan konstruksi tauhid dan membuang kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan setelah Nabi Ibrahim sudah sampai hakikat mengenal Allah, maka ingin agar keturunannya juga sampai bertemu Allah Subhanahu wa taala juga. Jalan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala adalah bertauhid. Balikan dari syirik serta kendaraannya adalah amal soleh, baik bapaknya maupun anaknya. Harapan bagi bapaknya tercermin dalam doa surah Al-An'am ayat 74 sebagai berikut. Dan ingatlah di waktu Ibrahim berkata pada bapaknya Azar, pantaskah kamu menjadikan berhala-berhala sebagai Tuhan-Tuhan? Sesungguhnya aku melihat kamu dan kaummu dalam kesesatan yang nyata. Quran Surah Al-An'am ayat 74. Materi yang terakhir adalah ajaran nasionalisme Nabi Ibrahim, yaitu syukur adalah ajaran yang telah diimplementasikan. Pembangunan karakter diwujudkan dalam pendidikan nilai, pendidikan budi pekerti, pendidikan moral, pendidikan watak yang bertujuan mengembangkan kemampuan bangsa untuk memberikan keputusan baik dan buruk, memelihara apa yang baik, apa yang buruk, mewujudkan kebaikan itu dalam kehidupan sehari-hari dengan sepenuh hati.
Strategi membawa ajaran Allah mengajarkan strateginya adalah bangun benteng pertahanan, yakni pertama, sabar, dan yang kedua, tawakal. Quran surah 14 ayat 12. Jika menggunakan strategi ini, maka musuh akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemenangan akan diperoleh. Selanjutnya, teritorial wilayah akan dikuasainya. Itu Quran surah 14 ayat 14. Al-Quran adalah kitab yang harus difahami untuk memberikan pembeda, penjelas yang dari alam kegelapan karena terlalu mencintai dunia sampai tidak memperhatikan jalan yang diharamkan. Inilah esensi berhala yang menimbulkan kesyirikan. Di dalam Quran dijelaskan tentang jalan menuju Allah yang Maha Perkasa, Allah yang Maha Terpuji, yang memiliki kekuasaan dan kepemilikan semua yang ada di langit dan bumi, termasuk diri kita sebagai hambanya. Dari kegelapan terjadi karena ada gerhana, ada penghalang cahaya ajaran akibat kapal nafsu yang terus berenang dalam samudera kenikmatan atau bahrul lazat. Akhirnya terperosok pada pusaran akhirat. Selanjutnya terperangkap menjadi penghalang jalan pada cahaya ajaran menuju jalan Allah Subhanahu wa taala, dan tersesat mungkin semakin jauh dari jalan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Itu adalah rangkuman materi 1 sampai 5 yang telah diajarkan oleh dosen saya, yaitu Bapak Rizal Falhifi. Kurang lebihnya mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.